Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghabiskan sisa-sisa usia kita, di mana kita selalu berusaha untuk saat demi saat, waktu demi waktu, bulan berganti tahun, tahun terus berganti, kita akan mencoba mengumpulkan amal kebaikan kita dengan harapan bahwa keburukan-keburukan kita masa lalu, dosa-dosa kita yang pernah dibuat masa silam, dapat kita hapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang di kemudian hari kita lakukan. Mudah-mudahan ini tercapai, ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan hari ini kita masuk di tahun baru, yaitu bulan Muharram 1433 Hijriah, 43 Hijriah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Muharram ini adalah bulan yang suci, seperti halnya bulan lain yang dianggap suci dalam kehidupan umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyebut bulan ini adalah salah satu bulan yang istimewa. Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengamalkan ibadah di bulan Muharram, seperti puasa Asyura dan puasa Tasyu'a yang baru saja kita tinggalkan. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Sahrullahil Muharramu wa abdolus salat ba'dal faridoti." Bahwa sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Beberapa ulama sepakat bahwa bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang suci dalam Islam. Hal ini juga termaktub dalam firman Allah yang menyebutkan 4 bulan suci di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui di dalam surat At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan itu, 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Kita dapat membuka ayat ini di dalam Quran surat At-Taubah 36. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja 4 bulan suci tersebut? Ini ada hadis dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Di antara 4 bulan haram atau 4 bulan suci itu, 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, sabda Rasul, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sa'ban." Hadis Bukhari dapat dilihat di Sahih Bukhari hadis nomor 3197 dan juga dapat dilihat di hadis Imam Muslim nomor 1679. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadi Abu Ya'la rahimahumullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena 2 makna, ya. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan, peperangan dilarang, pertengkaran dilarang karena untuk menghargai bulan ini. Orang jahiliyah punya keyakinan pun demikian. Sebelum Islam datang atau di masa pra-Islam, orang-orang jahiliyah meyakini bahwa bulan haram ini atau bulan Muharram ini tidak boleh ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pertempuran dan lain sebagainya, karena menghormati bulan yang haram ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga bulan yang dimuliakan dalam sistem kepercayaan kaum Quraisy sebelum Islam. Kemudian yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan. Ya, artinya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki di bulan ini dilarang melakukan perbuatan-perbuatan haram itu lebih ditekankan dari bulan-bulan biasanya. Ya, walaupun pada bulan-bulan yang lain juga sama, artinya tidak boleh kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkhusus untuk bulan haram ini dilarang kita lebih ditekankan pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian pula pada saat ini sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ya, artinya
kita dilarang untuk berbuat maksiat, itu tentunya di setiap bulan ya, di setiap waktu, di setiap tahun, di setiap hari. Tetapi terkhusus di bulan Muharram ini, maka Allah menekankan tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk atau pengingkaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Penekanannya ini berbeda dari bulan-bulan yang biasa. Atau diksinya, kalau perintah itu ada diksi, tekanannya berbeda dengan bulan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah khususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Ya. Jadi melakukan maksiat di bulan haram ini, di bulan puasa melakukan maksiat, dosanya besar, akan lebih besar. Menurut Ibnu Abbas bahwa ketika melakukan kemaksiatan di bulan ini, dosanya akan lebih besar. Dan amal soleh yang dilakukan dan dimulai pada bulan ini, maka pahalanya juga tentu lebih besar. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrul Al-Asham, yang berarti bulan Allah. Keistimewaan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Abdulus syami ba'da Ramadana sahrullahil muharramu." Artinya, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan Allah. Disebut dalam hadis sebagai bulan Allah. Artinya bagaimana Allah mengistimewakan bulan ini kepada mereka yang berbuat kebaikan, tentu pahalanya lebih dilipat gandakan. Perintah untuk melakukan kebaikannya lebih ditekankan lagi, lebih diwajibkan lagi, dan pula larangan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat tercela itu juga dilarang lebih kuat daripada bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang kebetulan menyimak channel ini, maka bulan Muharram juga karena bulan pertama dalam agama Islam, dalam hitungan bulan Qamariyah, maka tentu bulan ini adalah bulan yang diproyeksikan untuk mematangkan langkah terbaik. Ya, jadi pada bulan-bulan ini, pada tahun-tahun ini kita hidup di masa pandemi ini, maka banyak sekali orang yang meninggal dunia, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai bahkan, dan kita tersisa. Tentu tersisanya kita yang masih diberikan kesempatan hidup adalah kita sangat beruntung karena diberikan kesempatan untuk lebih memperbanyak amal baik tadi, supaya timbangan kebaikan kita lebih banyak dan lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Maka kedatangan bulan Muharram pada 1443 hari ini, saat ini, maka itu adalah kita semestinya memproyeksikan bulan untuk mematangkan langkah terbaik bagi kita, di mana kesempatan kita hidup masih ada, dan belum tentu kesempatan ini lebih panjang dan lebih leluasa, sehingga kita memiliki kesempatan untuk lebih memperbanyak amal baik daripada amal buruk yang pernah kita lakukan di masa silam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap bahwa sisa umur kita ini adalah sisa umur yang terbaik, sehingga kita terus berusaha untuk berbuat baik. Dalam beberapa catatan atau literasi Islam, bahwa bulan Muharram ini juga merupakan bulan yang secara histori banyak sejarah-sejarah penting dalam sejarah Islam. Ya, di antaranya misalnya pada bulan Muharram, taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Adam durhaka kepada Allah, kemudian dia bertobat, dan konon itu dikabulkan atau diampuni oleh Allah terjadi pada bulan Muharram. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi dengan selamat juga terjadi di bulan Muharram, yakni usai dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan sebagian besar umat manusia di bumi, dan Nabi Nuh selamat bersama para pengikutnya, orang-orang yang taat kepada ajakannya, maka itu terjadi di bulan Muharram. Selanjutnya kejadian yang konon menurut catatan sejarah yang kita baca, bahwa bulan Muharram itu adalah selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan Raja Namrud. Ya, waktu itu Nabi Ibrahim dibakar, tetapi Allah memberikan mukjizat, api tidak pernah menyentuh sedikit pun kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada bulan Muharram juga Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir. Sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara karena fitnah yang menimpanya.
difitnah melakukan perbuatan yang amoral, kemudian ditangkap, dipenjarakan, itu konon menurut sejarah adalah terjadi di bulan Muharram. Selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakit juga pada bulan Muharram. Kita kenal begitu dramatis mengharukan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sakit sangat berat, kemudian diusir dari kampungnya dan dikucilkan oleh masyarakatnya. Tetapi beliau bersabar, kesabarannya itu adalah kesabaran yang luar biasa, dan saat Nabi Ayub dikabul doanya untuk disembuhkan, itu konon terjadi di bulan Muharram. Pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Itu terjadi di bulan Muharram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, deretan kisah-kisah luar biasa yang dapat disebut semuanya dalam sejarah Islam ini, maka tentu memberikan harapan bagi kita bahwa siapa tahu di bulan ini, tahun ini, Muharram kali ini, kita yang belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita mendapatkannya. Ya. Bagi mereka yang belum memiliki jodoh bulan ini, mudah-mudahan Allah mengirimkan jodoh terbaik untuk mendampinginya. Bagi mereka yang belum memiliki pasangan hidup, diberikan pasangan hidup yang diminta dan dihayalkannya atau dicita-citakannya. Bagi mereka yang ingin berhaji tahun depan misalnya, karena tahun ini tidak bisa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban bahwa wabah ini berhenti dan kita bisa berhaji bersama-sama. Bagi mereka yang belum punya rumah tempat tinggal yang bagus, yang nyaman untuk dirinya, mudah-mudahan tahun ini juga sebagaimana Allah memberikan keajaiban dan kemenangan kepada umat-umat sebelumnya, bulan Muharram ini Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita tidak pernah menyangka bahwa Allah mengasihi kita di tengah-tengah kita diuji dengan kesulitan yang panjang ini. Jangan pesimis, sekali lagi bahwa kita masih harus optimis bahwa hari ini adalah tahun baru, bulan ini adalah bulan Muharram, catatan bulan pertama di tahun Komariah atau tahun Hijriah. Oleh sebab itu kita optimis sambut bulan-bulan berikutnya, tentunya dengan banyak beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Karena doa ini selalu memelihara harapan. Doa inilah yang memelihara harapan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan doa ini adalah mengetuk pintu langit yang selama ini tidak pernah terjangkau oleh kita sebagai hamba Allah yang paling hina di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa paling hina? Karena kita setelah diberikan kemuliaan yang sempurna dari makhluk yang lain, tetapi kita tidak mensyukurinya dan tidak beribadah kepadanya. Akhirnya kita jatuh, bahkan lebih sesat, dan kita berada dalam kesesatan, bahkan lebih sesat dari binatang. Bangkitlah kaum muslimin, jangan lagi kita memendam rasa pesimis di dalam diri, karena tahun ini sebagai tahun bagi kita untuk saatnya bangkit. Demikian yang saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi, walaupun singkat tetapi mengingatkan kembali ingatan kita yang lupa terhadap kisah-kisah menarik di bulan Muharram ini, dan kita dapat mengambil hikmah dari betapa Allah menyediakan ruang, kesempatan, waktu-waktu terbaik bagi kaum muslimin untuk lebih dekat kepadanya. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.